Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Generasi ketiga datang, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik umatku. Dalam hadis yang derajatnya bukan hanya sahih saja, sahih mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para a'immah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, banyak sekali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan yakni khairu ummati, sebaik-baik umatku qarni, yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka at-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik. Tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis atau sekalian dengan ayat-ayat Al-Quran tidak berarti dia berada di atas sunnah. Belum tentu dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah dalam arti yang pertama sebagai dalil bagi sunnah, dalam arti yang kedua. Saya ambil contoh. Kita salat, masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ditanya oleh seseorang, sunnah, yang dimaksud dengan pertanyaan sunnahkah ini, yakni adakah ini ketetapannya dari Rasulullah SAW atau tidak ada? Jadi saudara masuk masjid, salat tahiyatul masjid, selalu ditanya, apakah ini sunnah, yakni sunnah Nabi SAW atau tidak? Bukan bertanya tentang hukum, tapi bertanya tentang adakah salat ini ditetapkan oleh Nabi SAW atau tidak. Saudara menjawab, sunnah. Yang saya kerjakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Saudara ditanya lagi, mana dalil? Keterangan dalilnya itu mana? Saudara membacakan hadis di Bukhari dan Muslim, sah hadisnya dan tepat penggunaannya, tepat penggunaannya, diterapkan sesuai pada tempatnya. Karena tidak setiap orang yang membawakan perkataan yang hak itu berada di atas kebenaran. Al-Quran dan Sunnah hakun, hak. Tetapi tidak setiap orang yang membawakan keduanya berada di atas kebenaran. Belum tentu. Saya ambil contoh yang sangat menarik sekali. Khawarij yang mengangkat senjata pada zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mengkafirkan Ali dan Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Dia membawakan ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini kalimat yang hak. Tidak seorang pun di antara kita yang berani menolaknya. Apa kata Ali? Kalimat haqqin, kalimat yang hak. Yang engkau bawakan itu adalah kalimat yang hak. Urida biha al-batil,
Tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Ayat itu ditafsirkan olehmu, disesuaikan dengan kemauanmu. Lihat perkataan tadi. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Saudara bisa cek ini langsung di kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim di bagian Kitabuz Zakat. Di bagian Kitabuz Zakat, Imam Muslim memberikan bab khusus tentang hadis-hadis Khawarij. Kalau kita baca satu persatu akan ketemu sih. Apa yang saya bacakan ini? Lihat. Apa yang salah dari Khawarij ini? Pemahamannya. Pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ahmadiyah Al-Qadiyah. Pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ahmadiyah Al-Qadiyani. Ahmadiyah Al-Qadiyani ma'ruf bagi kita. Ini murtad, kaum murtaddin yang mengaku menjadi, yang mengangkat Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab sebagai nabi. Padahal ayat Al-Quran telah jelas mengatakan khataman nabiyyin wa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Saya mau tanya, apakah Ahmadiyah mengingkari ayat itu? Dia mengatakan saya tolak ayat ini? Tidak. Dia tetapkan itu, ayat itu, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Dia tidak menolak ayat itu. Apakah dia menolak Al-Quran yang ada pada kita? Tidak. Tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Baru-baru ini saya berdialog dengan salah seorang Ahmadiyah yang meminta kepada saya secara berdua, tidak di hadapan umum karena ini mungkin lebih dapat mengenal untuk masuk ke hati. Dia tidak tolak ayat ini, tetapi dia tafsirkan khatam di situ adalah perhiasan atau cincin. Karena kami berdialog di perpustakaan terbesar di Asia Tenggara ini, maka saya tunjuk hampir seluruh kitab tafsir dan lughatul Arab. Tetap dia mengatakan bahwa khatam di sini adalah cincin. Yang saya mau jelaskan sama para asatidzah yang saya muliakan adalah bahwa tidak setiap orang yang membawakan al-haq, Al-Quran dan hadis berada di atas kebenaran kalau tidak dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Khawarij membawakan ayat Al-Quranul Karim, ahli-ahli bid'ah besar membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi ditafsirkan sesuai dengan penafsirannya sendiri. Tidak ada metode. Contoh lain, orang mengadakan salat, mengerjakan salat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban untuk banyak hadis. Saudara bertanya, sunnah? Orang itu menjawab, sunnah. Mana dalil? Dia dikeluarkanlah sejumlah hadis
yang menjelaskan adanya salat nisfu Sya'ban. Saudara tentu bertanya lagi, sahih hadis itu? Sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kebanyakan diam, tidak bisa menjawab. Mari dipulangkan kepada ahlinya, para ulama, dalam mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis, tanyakan kepada ahli hadis. Hadis ada isnadnya, tidak serampangan sembarangan orang membawakannya, dicek, dilihat. Kata ulama dahulu mengatakan al-isnadu minad din, walaula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja dapat ngomong apa saja yang dia mau ngomongkan, dia mau bicarakan, seenaknya. Maka ditanya dalam Islam, sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban maudhu, palsu. Silakan saudara baca, saya sebutkan beberapa kitabnya. Pertama, kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Yang kedua, kitab Al-Lal Al-Masnu'ah Al-Imam As-Suyuti. Kemudian yang ketiga, kitab Tanzihus Syari'ah oleh Al-Imam Ibn Araq. Khususnya di kitab Al-Mawdu'at, Al-Imam Ibn Jauzi menjelaskan tentang isnadnya, dan seluruh hadis yang berbicara tentang ini maudhu'. Nah, berarti tidak berada di atas sunnah, tapi yang menjadi lawan bagi sunnah itu bid'ah. Contoh lain, seorang membawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa beliau puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, itulah hari kelahiran saya dan diturunkan Al-Quran pada hari itu. Hadis ini yang pertama mengenal hadis ini kan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Para sahabat yang pertama mengenal hadis ini, yang menyampaikan kepada manusia juga para sahabat. Hadis ini termaktub di kitab Sahih Muslim. Sahabat mendengar dari Nabi SAW, kemudian menyampaikan sesama mereka, saling menyampaikan satu dengan yang lain. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah di sini. Pernahkah salah seorang dari mereka menafsirkan hadis yang mulia ini untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai mati kita cari tidak akan ketemu. Saya berani mengatakan sampai mati. Kenapa? Karena maulid tidak pernah ada kecuali pada abad ke-4 Hijriyah. Coba lihat. Itu mereka berdalil dengan hadis, tapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang buruk, yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti Khawarij membawakan hadis, membawakan ayat Al-Quran, tapi ditafsirkan sesuai dengan kemauannya, sehingga Ali mengatakan apa yang kau katakan adalah batil.
Karena seluruhnya juga membawakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Tapi apakah berada di atas sunnah atau tidak? Karena itu terdapat hikmah yang sangat-sangat dalam sekali ketika Rasulullah SAW mengiringi sunnahnya, perjalanan kehidupannya dengan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutan hadis yang pertama saya bacakan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Addu 'alaiha dengan dhamir kata ganti mufrad, bukan alaihima, padahal yang disebut dua. Coba perhatikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dua, ada huruf waw ataf penghubung. Addu, peganglah, addu 'alaiha, harusnya kan alaihima, tapi Nabi katakan 'alaiha, yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia, tapi Nabi katakan 'alaiha, yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paham sunnah Rasulullah SAW, mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka dakwakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu addu 'alaiha, tidak alaihima. Ini hikmah yang besar sekali, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak tertipu dengan perkataan Khawarij yang membawakan ayat Al-Quran untuk memperkuat, mengkokohkan mazhabnya. Pak Ali mengatakan kalimatu haqqin, yang engkau bacakan, engkau bawakan adalah kalimat yang hak, Al-Quran Al-Karim, urida bihal batil. Oh, luar biasa, ini luar biasa, ini pemahaman yang sangat tinggi sekali. Karena al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, di sini sering tertipunya kita. Sehingga orang bawakan ayat, bawakan hadis, tapi disesuaikan dengan pemahamannya, sehingga kita sangka mereka ayat Quran dan hadis haqqun, tapi orang yang membawakannya belum tentu berada pada hak. Seperti tadi saya katakan, contoh tadi hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pernahkah ada seorang sahabat selama perjalanan mereka, perjalanan kehidupan sahabat itu kan lama setelah Nabi, 100 tahun, 1 abad. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah. Perjalanan sahabat sampai 1 tahun, sampai 100 tahun, berarti sampai tahun 110 atau 110 Hijriyah. Maka setelah 111 Hijriyah, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Tidak seorang pun di antara mereka yang merayakan peringatan Maulid ini. Berganti dengan masa tabi'in, berakhir pada tahun 170-an kurang lebih. Generasi ketiga datang, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik umatku, dalam hadis yang derajatnya bukan hanya sahih saja, sahih mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para a'immah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, banyak sekali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan yakni khairu ummati, sebaik-baik umatku qarni, yang hidup di zamanku.
para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka at-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anih bin Ajaid tampil pada abad ke-15, orang membawakan hadis tadi, mengumumkan di atas mimbar atau dalam bentuk tulisan dengan lisan dan tulisan, mengatakan ini dalil untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, kalau kita mempergunakan dalil-dalil akliyah saja tanpa nakliyah, maka akan tertolak. Karena kalau saudara dihadapkan pertanyaan, manakah yang saudara akan ikuti? Sahabatkah atau orang ini? Tentu dengan cepat saudara akan jawab, saya sahabat. Itu dalilnya hadis, tetapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa tidak berada di atas sunnah? Karena pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan, yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan oleh beliau dan diajarkan, dipraktekkan dan didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah. Karena itu selama 300 tahun, 50 tahun atau 60, 360 tidak pernah kenal maulid. Bagaimana kaum muslimin akan mengenal ajaran yang seperti itu, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para asatidzah yang saya muliakan, maka kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam kitabnya yang mulia. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan hampir di 40 tempat dalam Al-Quran, itu kurang lebih, Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Di antara seperti firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan kepada kamu, terimalah, dan apa yang beliau cegah, tinggalkan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Ada yang menarik tentang ayat yang mulia ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di kitab sahih keduanya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebuah hadis melaknat orang-orang wanita-wanita yang minta ditato. Jadi orang-orang yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknatnya. Rasulullah SAW melaknatnya. Lalu sampai kabar kepada seorang wanita bahwa Ibnu Mas'ud melaknat orang yang mengerjakan apa yang ia sebutkan itu. Saya mendengar engkau mengatakan bahwa engkau melaknat ini dan itu. Iya. Kenapa aku tidak melaknatnya padahal dia termaktub dalam kitabullah? Wa huwa fi kitabillah. Lihat, perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fi kitabillah, dia berada di kitabullah. Kalau saudara membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, apakah saudara dapati larangan mentato?
Enggak. Larangan mencukur alis? Enggak. Larangan mengkikir gigi? Tidak. Secara lafaznya. Oleh karena itu Ummu Ya'qub berkata kepada Ibnu Mas'ud, saya telah membaca kitabullah dari awal sampai akhir, saya tidak dapati. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau engkau betul-betul membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat ketinggian pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan hubungan keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.